Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dewi di channel Widi Panandana. Oke para konco semuanya, kali ini Dewi akan memberikan materi mengenai suspensi. Nah, untuk kalian, apa sih sebenarnya suspensi itu ya? Buat kalian-kalian yang lagi di farmasi terus pengen cari tahu apa sih kuwi suspensi terus ditakoki gurune gak ngerti. Nah, itu kan ngisi-ngisini ya, guys. Jadi apa ya? Kalian manfaatkan platform YouTube ini untuk mencari ilmu gitu kan, untuk menambah wawasan kalian mengenai uh, mata pelajaran yang diberikan oleh guru supaya kalian itu lebih tajam gitu, lebih tajam ilmu pengetahuannya dan juga semakin lebih luas gitu. Kalau wawasan kalian luas kan otomatis kalian bisa memiliki pandangan yang luas juga gitu kan, dan bisa lebih percaya diri gitu. Kalau Dewi analisa ya, Dewi analisa, Dewi reka-reka, Dewi lihat-lihat gitu ya. Orang-orang yang ada di kelas gitu kebanyakan tuh kalau dia nggak percaya diri saat ditunjuk oleh guru gitu, saat disuruh untuk maju menjelaskan kayak gitu tuh kadang tuh ndredeg itu karena dia ya tidak persiapan. Jadi persiapan itu sangat penting sekali, walaupun dia itu sepintar apapun ya, tapi persiapan itu yang paling penting dong ya. Untuk itu adanya platform ini untuk supaya kalian itu lebih siap lagi untuk belajar dan lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran dan ujian-ujian yang nantinya akan diberikan ke guru kalian masing-masing. Oke, Dewi di sini mengajak kalian untuk belajar dan kita sama-sama belajar karena Dewi bukan orang yang tahu segalanya, tapi Dewi ingin men-share, memberikan kalian informasi gitu mengenai apa yang Dewi sudah punya gitu. Oke, lanjut ya, langsung. Nah, di sini ada pokok bahasan. Apa sih itu pokok bahasan? Nah, pokok bahasan itu pertama di sini ya, yang mencangkup materi ya, materi yang diajarkan di situ. Pokok bahasan yang pembahasan apa yang akan kita bahas hari ini. Untuk kali ini ya. Pertama di sini ada definisi suspensi dan batasannya. Terus ada macam-macam sediaan suspensi. Macam-macamnya sediaan suspensi itu apa saja? Terus stabilitas suspensi, bahan pensuspensi dan cara pembuatan atau peracikan sediaan suspensi. Ayo kita lanjut. Nah, definisi. Suspensi itu apa sih? Suspensi itu sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Kalau menurut Farmakope edisi 3, itu suspensi itu sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam larutan pembawa. Jadi kalau menurut Dewi sendiri itu suspensi itu sediaan yang cair. Sediaan obat cair ya, yang dia itu memiliki dua fase. Fasenya apa? Ya fase bahan yang terlarut atau solvent dan bahan yang tidak terlarut atau bahan obatnya itu tadi. Jadi suspensi itu adalah bahan obat yang sebenarnya dia itu tidak larut oleh air tapi itu dilarutkan gitu. Gimana caranya supaya sediaan yang tidak larut air ini bisa menjadi larutan yang bisa dikonsumsi. Nah, biasanya kalau suspensi itu kan anak-anak ya. Anak-anak yang dia itu ingin apa ya, pokoknya dibuatkan obat yang semacam larutan gitu supaya mudah untuk menelannya, karena anak-anak biasanya kan lebih sukar untuk minum pil ya, minum pil atau minum tablet atau minum kapsul kayak gitu kan mereka belum bisa. Jadi itu adalah bahan-bahan yang tidak bisa larut air dan gimana caranya itu dijadikan suspensi. Nah, ini adalah cara atau bekal kalian untuk gimana ya caranya untuk buat suspensi, gimana ya caranya untuk buat obat yang dia itu
enggak larut air ya kan, tapi harus dilarutkan karena kan anak-anak harus perlu minum obat. Nah, gitu kan. Oke, lanjut. Terus persyaratannya, sediaan suspensi itu yang pertama itu harus stabil. Terus yang kedua, jika mengendap dapat terdispersi dengan cepat. Ketiga, ini terjadi caking ya. Caking itu apa? Caking itu membentuk endapan yang keras di dasar wadah. Jadi ada endapan putih gitu. Nanti Dewi terangin. 4. Rasa, bau enak dan warna menarik. Nah, yang pertama itu stabil. Kenapa suspensi harus ada persyaratannya stabil? Nah, gini, kalau suspensi itu nggak stabil, ya kalau suspensi itu nggak stabil, nanti bahan obatnya akan turun semua. Dan dia nggak akan bisa terdispersi. Jadi bahan obatnya itu yang gerumbul di satu itu. Jadi nggak ada efek terapeutik gitu. Nggak ada efek untuk pengobatannya gitu. Jadi kenapa harus stabil ya itu tadi. Terus kalau nggak stabil kayak gimana? Kalau nggak stabil ya kayak terjadi caking gitu. Nah, yang kedua itu jika mengendap dapat terdispersi dengan cepat. Kalau mengendap ya harus terdispersi dengan cepat. Apa sih terdispersi? Menyalur, merata gitu kan ya, menyeluruh gitu ya. Jadi endapan itu harus bisa rata kembali gitu kalau dikocok. Jadi ngendapnya cepet, terus terdispersi juga cepet kayak gitu. Jadi bukan bukan tipikal yang dia itu endapnya lama tapi terdispersinya itu nggak bisa didispersin lagi, nggak bisa dicampur lagi gitu. Itu nanti ada yang namanya flokulasi dan deflokulasi. Nah, nanti apa sih itu deflokulasi sama flokulasi? Nah, nanti Dewi akan jelasin. Oke. Yang ketiga itu tidak terjadi caking. Caking itu ya endapan putih. Biasanya kan kalau obat-obatan yang mengendap itu kan endapan bahan obatnya tuh kan dia itu di ini ya di bagian bawah gitu, di bagian bawah itu ada warna putihnya. Nah, itu yang dinamakan dengan caking. Jadi caking itu bentuk endapan yang keras di sediaan suspensi gitu di dasar wadah. Jadi kalau caking itu nanti nggak akan bisa kalau dikocok itu nggak akan bisa nyatu. Jadi kayak bahan obat yang nggak larut terus dilarutin kan nggak akan bisa nyatu gitu, nggak akan bisa nyatu. Nah, gimana caranya untuk bisa nyatu? Ya menggunakan suspending agent. Kalau sudah terjadi caking berarti kan dia larutannya itu tidak stabil lagi. Wis gak kena di apa-apa nih maneh ngono lho. Dikocok pun ya juga nggak akan bisa nyatu gitu. Dan nanti kan otomatis kan kayak konsentrasi orang minum obat kayak gitu kan. Orang minum obat itu harusnya dosisnya segini. Satu sendok itu punya dosis segini, satu sendok makan. Nah, kalau dia itu misal itu satu sendok makan ya. Terus kalau dia terjadi caking kan otomatis ada yang kegumpal gitu ya. Gumpalannya tuh di bawah. Jadi kalau diminum gitu sebelum dikocok itu nggak akan bisa nyampur dan kadang itu malah akan berlebih, kadang kadang enggak, kadang kadang malah kurang kayak gitu kan dosisnya. Terus yang keempat itu rasa, bau enak dan warna menarik. Kenapa harus rasa sama bau enak sama warna menarik? Karena suspensi ini kan digunakan untuk anak-anak ya. Untuk suplemen makanan anak-anak, kadang obat anak-anak ya kan, obat batuknya anak-anak biasanya kayak gitu kan. Ya, untuk kenapa rasanya untuk enak ya supaya menarik anak-anak untuk minum obat. Terus kenapa baunya enak ya baunya ya supaya dibuat semenarik mungkin ya untuk anak-anak bisa minum obat karena kan kadang ada bahan obat yang dia itu baunya tidak enak kayak gitu.
gitu. Terus ada warna yang menarik. Warna menarik itu ya supaya anak-anak itu mau minum kayak gitu ya. Tujuannya untuk anak-anak mau minum gitu. Makanya dibuat warna, bau, rasa yang menarik kayak gitu. Kayak ada rasa anggur, rasa jeruk, rasa stroberi kayak gitu kan. Terus sediaan suspensi. Sediaan suspensi dibuat untuk bahan obat yang tidak larut dalam air. Jadi sediaan suspensi ini dibuat untuk bahan obat yang tidak larut dalam air. Jadi kalau obatnya nggak bisa larut dalam air, otomatis si airnya itu sama obatnya itu harus disatukan sama yang namanya suspending agent. Ya, kalau suspensi itu namanya suspending agent, kalau emosi itu namanya emulgator. Jadi zat atau bahan yang digunakan untuk dia bisa menyatukan kembali bahan obat dengan si air atau larutannya itu tadi. Ya, air atau bahan semi solida, bahan semi cair semi padat kayak gitu ya. Cair ke padat kayak gitu. Nah, itu. Kalau airnya itu digunakan di fase luar. Fase luar itu fase yang lebih banyak gitu ya, fase luar. Kalau fase dalam itu ya bahan obatnya, jadi itu. Terus macam-macam sediaan suspensi berdasarkan cara penggunaan. Nah, di sini ada macam-macamnya sediaan suspensi. Yang pertama ada suspensi oral, ada suspensi topikal, ada tetes telinga, ada optical mic atau tetes mata, terus ada injeksi IM, terus ada injeksi terkonstitusi, ada rektal. Jadi kalau oral itu diminum. Jadi penggunaannya itu untuk meminum. Kalau suspensi topikal itu penggunaan luar, misalnya untuk salep mata kayak gitu, atau mungkin suspensi yang digunakan untuk obat kumur kayak gitu-gitu. Terus suspensi tetes telinga. Tetes telinga itu ya untuk tetes telinga atau drop air ya. Kalau optical mic ya tetes mata gitu, digunakan untuk tetes mata. Terus kalau injeksi ya untuk injeksi gitu. Untuk injeksi IM intramuskular gitu ya. Terus injeksi terkonstitusi sama rektal gitu. Rektal itu dubur. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama itu ukuran partikel dan dua viskositas atau kekentalan. Faktornya yang pertama yang mempengaruhi stabilitas suspensi itu yang pertama ada ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaan partikel. Semakin luas permukaan partikel, maka semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi kalau semakin kecil, suspensinya akan semakin lama atau lambat untuk mengendapnya. Tapi kita harus punya ya supaya itu dia nggak caking gitu, supaya dia nggak caking, supaya kalau didispersikan atau dikocok lagi itu dia bisa merata lagi, nggak ada putih di bawah, terus nggak ada warna putih bahan obat di bawah semua gumpal, itu nggak ada kayak gitu, supaya nggak ada kayak gitu. Nah, jadi harus mempengaruhi stabilitas dari suspensi. Yang pertama, ukuran partikelnya harus kecil gitu ya, karena kalau semakin kecil maka semakin luas permukaan partikel. Kalau semakin luas permukaan partikel, maka semakin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Terus yang kedua, ada viskositas atau kekentalan. Nah, semakin kental cairan, maka kecepatan alirnya akan semakin turun. Selain itu, semakin kental cairan, maka gerakan turun akan mengendap dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat.
Jadi viskositas atau kekentalan itu harus diperhatikan, karena kalau semakin kental nanti kalau nuang juga akan semakin lama atau semakin sulit kayak gitu, karena alirannya juga akan semakin lambat gitu karena semakin kental. Jadi harus dicek gitu ya, dicek terlebih dahulu apakah ini sebenarnya sudah bagus viskositasnya atau kekentalannya atau enggak, atau harus ditambahin lagi, kalau encer ditambahin lagi atau udah cukup kayak gitu. Terus yang ketiga, tolak menolak antar partikel karena adanya muatan listrik. Oke, di sini sebenarnya di bahan obat itu ada juga kan yang namanya atom. Atom kan juga ada yang namanya elektron, ada yang proton kayak gitu kan. Di sini di partikel pun juga ada partikel bahan obatnya. Jadi tolak menolak antar partikel karena adanya muatan listrik. Yang pertama, karena ini adanya gesekannya. Masing-masing partikel dalam suatu suspensi memiliki sifat yang tidak sama, sehingga kemungkinan akan muncul interaksi yang menyebabkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Jadi partikel-partikelnya itu ada yang sifat yang tidak sama. Jadi kalau sifatnya tidak sama, jadi kemungkinan akan muncul interaksi apa yang menyebabkan bahannya sukar untuk dilarutkan kayak gitu, dilarutkan untuk dijadikan bahan cair kayak gitu. Terus yang keempat ada kadar partikel tersuspensi, jumlah partikel. Nah, semakin besar konsentrasi partikel, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu singkat. Jadi di sini kita harus perhatikan dulu supaya tidak ada caking ya, supaya tidak ada caking atau gumpalan-gumpalan yang dia itu tidak bisa larut gitu, yang mengendap di dalam wadah ya, di dalam wadah suspensinya. Jadi di sini itu semakin konsentrasi partikelnya itu semakin besar, maka endapannya itu juga akan singkat. Kayak gitu. Kenapa? Karena BJ-nya itu besar. Yang tadi kita lihat ya, di bagian sini, kalau ukurannya partikel kecil, maka BJ-nya juga akan ya kecil, benar. Kalau kecil, otomatis BJ itu berat jenis ya. Berat jenisnya, misalnya kalau bobot ya, kita langsung aja ya ke bobot. Bobot orang, bobot kertas ya, kayak bobot kertas. Kertas kalau diturunkan atau diterbangkan, dia pasti akan memiliki waktu yang lebih lama daripada kalau kita menerbangkan batu. Batu lebih cepat untuk turun karena adanya gaya gravitasi juga, dan semakin besar luas penampang dan bobotnya itu juga mempengaruhi gerakannya partikel untuk mengendap kayak gitu. Nah, endapan yang kalau dia itu cepat untuk mengendap, biasanya dia itu semakin cepat juga untuk terdispersi kayak gitu. Terus di sini ada tadi empat kadar partikel tersuspensi. Hukum Stokes. Hukum Stokes itu salah satu aspek yang dapat mempertahankan stabilitas suspensi. Adalah menjaga partikel terdispersi homogen. Maksudnya apa di sini? Hukum Stokes ini itu merupakan satu aspek yang mempertahankan stabilitas suspensi. Supaya apa? Supaya stabil, supaya menjaga si partikel ini dapat tercampur secara merata. Jadi kalau nggak ada hukum ini, ya bahan suspensi itu tidak akan bisa menyampur dengan rata gitu ya. Tujuannya membentuk atau membuat hukum ini untuk apa? Untuk ya cairannya itu bahan obatnya yang tidak larut dalam air atau larutan
yang harusnya dibuat cair itu bisa terdispersi gitu. Terus karena untuk mencegah terjadinya pengendapan dalam waktu yang lama tidak mungkin dilakukan, maka perlu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi laju pengendapan atau laju sedimentasi. Nah, jadi nggak ada cara untuk mencegah pengendapan dalam waktu yang lama. Itu tidak mungkin dilakukan karena memerlukan faktor penimbangan yang begitu juga lama gitu. Jadi kita hanya harus fokus ke laju pengendapan sama laju sedimentasinya. Terus laju sedimentasi itu dinyatakan dengan hukum Stokes. Di sini ada V sama dengan D2 PS kurangi PO G per 18. Itu apa? Nggak tahu itu N atau KN apa ya. Nah, ini ada di sini. Ya. V itu apa? D2 itu apa nanti? V itu laju sedimentasi dalam sentimeter per sekon. Jadi lajunya sedimentasi. Misalnya kalau laju sedimentasi ukurannya itu dia itu berapa gitu. Misalnya kalau diameter partikelnya itu 5 cm. Terus lajunya itu berapa kan kita melihat dulu kan. Kalau 5 cm terus densitas fase terdispersi itu berapa? Densitas pelarut itu berapa? Percepatan gravitasi itu berapa? Terus viskositas dari medium itu berapa? Nanti itu yang akan mempertimbangkan laju sedimentasi atau laju pengendapannya itu tadi. Itu yang namanya rumus Stokes gitu. Prinsipnya ya semakin besar nilai laju sedimentasi maka suspensi tidak stabil. Kalau semakin besar laju sedimentasi maka suspensi tidak stabil. Kalau cepat banget turun juga itu nggak stabil ya. Jadi nggak boleh cepat-cepat banget turun, juga nggak boleh lambat-lambat banget untuk turun kayak gitu. Nanti kalau lambat-lambat banget turun dikhawatirkan nanti partikelnya itu dia membentuk defluktuasi gitu, kayak partikel-partikelnya itu membentuk biji-bijian sendiri dan tidak berkelompok dan kalau partikelnya sendiri-sendiri kan juga tidak berongga, jadi raket-raket akhirnya itu tidak bisa dicampur gitu dan endapnya lama dan akhirnya kan suspensinya nggak bisa stabil dan udah habis maksudnya habis sudah nggak bisa gitulah. Terus rumus hukum Stokes berlaku jika suspensi memiliki kandungan zat aktif kurang dari 2 gram per 100 ml larutan. Jadi hukum Stokes ini itu berlaku lek suspensinya itu memiliki kandungan aktif kurang dari 2 gram. Jadi kandungannya kurang dari 2 gram per 100 mg. Kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa, tapi pokoknya kalau kurang dari 2 gram, misalnya kayak kurang dari 2 gram, berarti dia itu kan sedikit ya, 2 gram itu kurang dari 2 gram, gak nyampe 2 gram. Jadi kalau lebih ya nggak bisa, kalau kurang dari itu masih bisa, kalau lebih dari itu nggak bisa ditentukan menggunakan rumus Stokes ini untuk mengetahui laju sedimentasi atau laju pengendapannya. Oke, di sini ada tambahan ya. Lotion itu adalah sediaan cair berupa suspensi zat padat dalam bentuk serbuk halus dengan bahan pensuspensi yang cocok. Yang pertama, syarat lotionnya itu mudah menyebar pada daerah pemakaian. Jadi saat dipakai itu daerahnya tuh langsung nyebar gitu. Terus yang kedua, cepat kering gitu. Cepat kering, jadi cepat meresap. Terus yang ketiga itu membentuk film pelindung.
Ya, tujuannya lotion ya untuk melindungi area kulit ya, melindungi area kulit supaya tidak terjadi gesekan, atau mungkin supaya kontak obatnya juga lebih lama, kayak gitu kan biasanya kayak gitu. Nah, lotion itu sediaan cair berupanya suspensi zat padat. Jadi ada suspensi zat padat. Namanya itu lotion, ya bentuknya itu serbuk. Karena kenapa dia namanya suspensi nggak emulsi ya? Karena dia bahan obat yang tidak larut dalam cairan, itu namanya suspensi. Bahan obat yang tidak larut dalam cairan, itu namanya suspensi. Ya, syaratnya itu tadi cepat kering, membentuk film pelindung. Oke, sudah. Pertemuan kali ini nanti Dewi akan membahas suspensi yang kedua. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Kalau menurut Anda semua, menurut para konco semuanya, sedoyo, sedulur, kita semua saudara, mari dukung Dewi dengan cara apa? Dengan cara like, dengan cara share, dengan cara subscribe video ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan info-info terbaru mengenai apa? Ya, betul sekali, mengenai tentang materi-materi ya, seputar materi-materi yang akan dibahas di perkuliahan D3 Farmasi ini. Sekian dan bye-bye. Terima kasih.